Shalom, Ya, salam. Silakan Bu Eti. puji Tuhan. Terima kasih buat kebersamaan sore hari ini. Saya senang sekali karena bisa ketemu Bu Eli lagi. Puji Tuhan. Dan sore hari ini saya mendapatkan suatu kesempatan yang indah untuk berbagi dengan semua hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia, mungkin dari berbagai kota dan berbagai tempat. Dan sore hari ini sebagai landasan dari apa yang saya bagikan dan saya saksikan, saya mengajak kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu dari Lukas pasal 5 ayat 4 sampai 9. Lukas pasal 5 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya bacakan untuk kita semuanya. Lukas pasal 5 ayat 4 sampai dengan 9. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian bacaan firman Tuhan untuk kita sore hari ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dari apa yang kami alami di SOE, yang sebagaimana disaksikan oleh Ibu Eli, kami mengalami suatu kegerakan rohani yang luar biasa, kegerakan rohani yang berkesinambungan dari tahun 1965 sampai hari ini. Kegerakan ini sudah mendunia, sebenarnya banyak hamba Tuhan keluar dari SOE sampai ke bangsa-bangsa, sampai ke seluruh Indonesia, namun mungkin karena berbagai kendala tidak dapat tidak banyak orang yang tahu. Tetapi kami di SOE, kami sangat bersuka cita karena kegerakan ini terus terjadi. Kegerakan ini tidak pernah berhenti. Jadi dari tahun 65, 26 September 65 itu terjadi suatu kegerakan seperti ini. Ada sekelompok orang yang sedang berkumpul di gereja, gerejanya gereja Protestan ya Bapak Ibu, kami di Gemit gereja Protestan. Jadi tidak mengenal hal-hal yang supranatural atau hal-hal yang yang spektakuler begitu. Jadi ketika mereka sedang berkumpul dan ada salah seorang pemuda sedang berkhotbah, turunlah kuasa Roh Kudus seperti yang terjadi pada Kisah Rasul pasal 2, yaitu ada lidah-lidah api, ada kuasa yang bekerja sehingga mereka mulai mengalami lawatan yang luar biasa. Hal itu sangat mencengangkan satu daerah ini, karena anak-anak muda dari anak-anak kecil sampai orang-orang yang lebih dewasa itu mengalami kegerakan yang luar biasa. Pada waktu itu disaksikan bahwa orang-orang melihat lidah-lidah api turun dan terjadi kuasa Tuhan yang melawat sehingga orang-orang itu berteriak, mengalami suatu mujizat yang luar biasa. Banyak sekali yang bertobat pada hari itu. Dan mereka mulai dari jam 5 sore sampai jam 11 malam itu mengalami yang namanya lawatan Tuhan. Dan ketika mereka dilawat itu, mereka mulai mendapatkan penglihatan, mendengar suara Tuhan, perintah-perintah Tuhan, bahkan perintah untuk bertobat, perintah untuk berbalik dari hidupnya yang sia-sia. Nah, kami di SOE itu pada tahun itu katanya belum ada listrik, tetapi di dalam gereja itu semuanya menjadi terang dan orang-orang bisa saling melihat seperti itu. Ada 2 orang hamba Tuhan pendeta dari gereja Protestan yang melihat hal ini, mereka juga tercengang, tetapi mereka menjadi orang-orang yang tetap berdiri untuk kegerakan ini sampai akhir hayat hidup mereka. Nah, pada tanggal 26 terjadi demikian, tanggal 27 mereka berkumpul lagi di tempat itu, di gereja Maranatha SOE.
Dan ketika mereka berkumpul, Tuhan perintahkan mereka untuk pergi menginjil ke desa-desa. Nah, itu ada anak kecil, ada orang-orang tua, ada pemuda, ada pejabat, ada guru di situ. Tuhan perintahkan untuk mereka pergi ke desa-desa dalam bentuk kelompok-kelompok. Nah, pada waktu itu istilah KKR, doa kesembuhan, itu menjadi awam sekali, tidak diketahui oleh orang-orang. Dan ketika mereka mengalami itu, Tuhan perintahkan mereka secara audible. Jadi mereka mendengar perintah Tuhan itu langsung. Kelompok ini harus pergi kemana, kelompok ini harus pergi kemana. Dan mereka melakukannya dengan taat. Dan singkat cerita, sejak tahun 65 itu sampai dengan awal tahun 66, itu terjadi banyak mujizat. Ketika mereka pergi pelayanan, Tuhan selalu menyuruh mereka untuk melakukan hal-hal yang mustahil. Contohnya, ketika mereka berjalan di dalam di malam yang gelap, air yang banyak, mereka tidak tahu bahwa itu tempatnya dalam, airnya dalam. Mereka pikir cuma air biasa. Ternyata begitu pagi mereka lihat, ternyata mereka sudah jalan di atas banjir yang dalam. Jadi seolah-olah berjalan di atas air. Mereka yang pergi perjalanan jauh, semuanya berjalan kaki karena waktu itu belum ada kendaraan. Tetapi Tuhan mempercepat langkah mereka. Banyak mujizat seperti kuasa-kuasa kegelapan itu dapat diikat, banyak orang bertobat, dan juga pada waktu itu ratusan, pokoknya ribuan orang dari orang-orang yang menganut animisme itu mengalami pertobatan. Dan gereja menjadi penuh karena banyak orang bertobat. Awal tahun 60 terjadi kekurangan anggur karena pada waktu itu musim paceklik dan mungkin masih zamannya yang susah itu katanya. Jadi Tuhan perintahkan mereka untuk perjamuan, tidak ada anggur. Tuhan perintahkan mereka untuk mendoakan air jadi anggur. Nah, mama saya menjadi salah satu yang ikut mendoakan air menjadi anggur. Air menjadi anggur ini tidak dilakukan oleh satu kelompok saja, tetapi dilakukan oleh banyak kelompok. Jadi ada kelompok-kelompok itu tergantung daripada perintah Tuhan. Perintah Tuhan bagaimana mereka harus melakukannya. Nah, menurut kesaksian dari ibu saya, mama saya, kalau Tuhan bilang harus melakukan doa air menjadi anggur, maka mereka harus melakukan step by step, mendengarnya step by step. Dan tidak boleh ada ide tersendiri dari pribadi itu untuk menyatakan bahwa Tuhan sebaiknya begini atau sebaiknya itu atau pengalamannya begini dan begitu, tidak boleh. Harus dengar dengan benar-benar karena itu fokus dan konsentrasi itu sangat penting. Nah, orang-orang yang pada waktu itu berdoa untuk air menjadi anggur itu kebanyakan orang yang bukan orang yang berpendidikan tinggi, rata-rata pendidikan rendah, ibu rumah tangga dan orang-orang yang sederhana, sehingga mereka itu belajar yang namanya taat. Taat di sini yang mereka lakukan itu bukan karena mereka sudah punya idenya. Contohnya mungkin mereka bilang, Tuhan kami mau air jadi anggur. Tidak seperti itu. Mereka tidak menawarkan sesuatu, tetapi Tuhan menyuruh. Jadi ide itu harus datangnya dari Tuhan. Kadang-kadang dalam kehidupan yang zaman sekarang, orang-orang yang sudah memiliki karunia rohani suka saja sekali memberi ide kepada Tuhan. Mungkin tidak salah juga, tetapi ketika ide diberikan, kita juga memberikan sejumlah syarat kepada Tuhan bahwa Tuhan seharusnya begini, seharusnya begitu, dan seharusnya seperti yang di sana. Tetapi ketika kami belajar dari orang tua kami bahwa melakukan apapun yang Tuhan berikan, kamu harus menunggu sampai kamu benar-benar yakin bahwa Tuhan memerintahkan kamu, bukan ide pribadi. Sehingga mujizat itu benar-benar bukan adalah bagian dari kehendak kita, tetapi mujizat itu memang anugerah, artinya sebuah pemberian yang Tuhan berikan tanpa kita harus memberi masukan yang luar biasa kepada Tuhan. Nah, di SOE sendiri sekarang ini seperti kesaksian Ibu Eli, ada ribuan persekutuan doa. Persekutuan doa, ada yang kelompoknya kecil, kelompoknya besar, tapi kebanyakan banyak jumlahnya. Ribuan persekutuan doa ini selalu menanti suara Tuhan, menanti perintah Tuhan untuk dilaksanakan, terutama untuk pelayanan-pelayanan yang berhubungan dengan memenangkan jiwa. Jadi ketika memenangkan jiwa itu benar-benar harus menunggu apa yang Tuhan mau.
Apa yang Tuhan suruh itu yang dilakukan. Sekalipun yang disuruhkan itu mustahil, sekalipun yang disuruhkan Tuhan itu seperti Petrus dan teman-temannya sudah putus asa, tidak mungkin lagi dilakukan. Nah, saya punya satu kesaksian, kami di SOE itu merindukan punya rumah doa, merindukan rumah doa. Orang tua kami berdoa lebih kurang 30-an tahun untuk sebuah rumah doa. Mereka mengharapkan itu. Dari tahun ke tahun, ya tidak ada tanda-tanda bahwa rumah doa ini akan jadi. Tapi pada suatu hari tahun 2010, Tuhan memerintahkan untuk orang-orang pendoa-pendoa ini sharekan ke orang lain. Selama ini tidak diperintahkan share, jadi mereka ya berdoa sekitar 30 tahun mereka berdoa saja tanpa share ke orang lain, tanpa memberi, artinya semua orang tahu bahwa kita perlu rumah doa, tapi tidak di-sharekan secara terbuka, diproposalkan, tidak seperti itu. Tetapi waktu itu Tuhan bilang sharekan kepada hamba-hamba Tuhan. Pada waktu itu diceritakan, maka terjadi sesuatu yang luar biasa. Ada orang-orang yang memberi diri untuk membangun rumah doa ini. Dan puji Tuhan ketika rumah doa ini dibangun, rumah doa ini menjadi sesuatu yang spektakuler bagi kami karena tukangnya, dananya, orang-orang yang bekerja itu didatangkan oleh sekelompok orang. Jadi kami benar-benar seolah-olah hanya melihat bahwa bangunan ini tumbuh perlahan-lahan menjadi sebuah bangunan. Dan itu dihadiahkan kepada kami untuk menjadi rumah doa. Dan hari-hari ini kami sudah mulai menggunakan rumah doa tersebut. Dari sini kami sangat belajar bahwa kalau waktu Tuhan akan perintahkan suatu kehendaknya untuk kita laksanakan. Dan memang banyak sekali kita berjumpa dengan banyak mujizat. Sampai hari ini mujizat masih banyak terjadi. Tetapi yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa kita harus belajar menantikan yang namanya kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan itu tiba-tiba akan datang dan memang tidak dapat kita intervensi. Kalau Tuhan sudah berkehendak, maka itu terjadi. Saya percaya para pendoa di seluruh Indonesia mengerti hal ini. Saya percaya hal itu terjadi. Namun yang mau saya sharekan di sini adalah bahwa ketika ketaatan itu tidak dibumbui oleh apapun, tidak dibumbui oleh kehendak kita, maka disitulah terjadi sesuatu yang luar biasa. Di Indonesia ini banyak sekali kita mengadakan doa untuk pemulihan Indonesia. Dari saya zaman kuliah sampai sekarang saya melihat banyak sekali orang yang berdoa untuk Indonesia. Namun saya mendapat pengertian yang khusus bahwa ketika kita memberi ide kepada Tuhan, kita menyampaikan sesuatu yang kehendak kita, keinginan kita maunya Tuhan. Tahun sekian lah ya jadinya seperti ini, tahun sekian seperti ini, mungkin akhirnya tidak jadi, kita kecewa. Tetapi ketika kita bilang Tuhan maunya apa? Tuhan suruhlah kami melakukan sesuatu, maka di situ ketika Tuhan berbicara, maka akan terjadi suatu ledakan yang luar biasa. Puji Tuhan, hari-hari ini saya juga, kami lagi menuai anak-anak muda di kalangan kami. Tahun 2008 ketika ibu saya sudah mulai sakit-sakitan sebelum meninggal, dia pernah memanggil kami dan bilang, saya dan suami, kamu harus berdoa supaya anak-anak muda itu ada generasi baru. Karena memang antara tahun 65 sampai tahun 2000-an itu gapnya besar sekali. Jadi kami miss generasi itu antara generasi yang lahir di tahun 80-an. Itu memang generasi itu hampir tidak bergerak untuk pergerakan Tuhan. Memang terjadi kegerakan rohani di sekolah-sekolah tahun 93, tapi itu dengan sendirinya tidak berkembang karena tidak ada pemuritan, tidak ada penjagaan yang baik. Nah, tapi 2008 itu luar biasa. Jadi kami berdoa, kami tanya, Tuhan benarkah kami harus melakukan ini? Dan saya dan suami mendapatkan impresi yang kuat bahwa kami harus membangun generasi ini. Dan luar biasa, dari 10 anak, hari ini kami bisa nyatakan bahwa kami sudah melayani banyak sekali anak. Di SOE ini mungkin 2000-an anak ada. 2000-an anak ada, dan mereka ketika mereka pergi ke kota lain, mereka membangun komunitas di sana. Jadi hampir semua kota di Jawa sudah ada komunitas anak-anak ini.
bukan untuk persekutuan, untuk gagah-gagahan, tetapi mereka membantu Komsel supaya bisa membantu saling menguatkan di mana mereka merantau. Di Papua juga ada beberapa anak-anak kami menjadi guru misi di sana. Dan kegerakan rohani ini terjadi dari tahun ke tahun, terjadi suatu kegerakan. Dan kami mempercayai kalau Tuhan sudah suruh, pasti itu terjadi. Karena itu dari firman yang kita baca, kita memang kadang-kadang enggan karena kita sudah lelah, kita sudah menjadi tua, kita sudah menjadi lemah karena kelemahan tubuh. Tetapi suatu hal yang kalau Tuhan sudah suruh, maka sesuatu pasti terjadi. Dan dari pelajaran-pelajaran yang kami alami bersama orang tua kami, Bapak Robi, Bapak Christian, orang tua yang ada, mereka selalu memperingatkan, kamu harus benar-benar menguji apa yang kamu dapat. Kalau Tuhan menyatakan A, kamu harus mengujinya. Dan kamu benar-benar meyakininya bahwa Tuhan telah menyuruh. Seperti Tuhan menyuruh Abraham, maka terjadilah bangsa Israel yang besar dan dahsyat itu. Dan kalau Tuhan menyuruh kami untuk melakukan sesuatu, maka akan terjadi sesuatu. Karena itu pengetahuan, kehendak, kekuatan, pengalaman tidak menjadi sesuatu yang harus kita pegang erat, tetapi kasih Tuhan itu baru setiap pagi. Karena itu perintahnya kemungkinan besar akan terjadi setiap pagi, setiap hari. Hanya konsentrasi yang kita butuhkan, fokus kepadanya yang kita butuhkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sedang menonton acara ini, saya sedang mengikuti acara ini, kami sedang berdoa dan bersukacita karena hari-hari ini Tuhan sedang bergerak di kota Soe lagi. Ada atmosfer rohani yang baru yang sedang terbangun, di mana orang-orang muda lagi haus-hausnya untuk melakukan pelayanan rohani. Artinya di balik motivasi mereka macam-macam, tetapi semangat itu lagi ada di kota Soe. Semangat untuk melayani Tuhan itu sedang terjadi. Jadi memang motivasinya kita tidak bisa mengukur satu persatu, tetapi kerinduan itu sedang terjadi. Atmosfer Soe sedang menjamah orang muda, sehingga kami berharap, kami berdoa dan kami menantikan apalagi yang Tuhan mau. Kalau dunia lagi menantikan suatu kegerakan rohani, di Soe sudah mulai ada hujan yang rintik-rintik, itu sudah mulai terjadi. Setiap hari kami bisa melihat orang-orang dilawat Tuhan dengan luar biasa. Karena itu kami mohon dukungan dari semua hamba-hamba Tuhan seluruh Indonesia dan semua teman-teman yang ada di mana saja. Mari berdoa mulai hari-hari ini seperti doa harapan kita bahwa kegerakan Tuhan yang terjadi, yang akhir atau pencurahan terakhir itu sedang terjadi dan memang benar sedang terjadi. Kami di Soe sangat merasakan. Kami sedang menanti-nanti Tuhan mau apa lagi? Tuhan mau suruh kami melakukan apa lagi? Pasti berbeda dengan tahun 65, karena tahun 65 dengan pembawaannya, tapi tahun 2020 pasti ada pembawaannya. Dan kami percaya bahwa kalau Tuhan mulai menggerakkan, maka tidak ada yang dapat menahannya. Dan suatu kegerakan ini kami berharap bahwa kita semua ketika hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia menangkapnya, dapat share kepada kami, dan kami juga bisa share kepada hamba-hamba Tuhan bahwa apa yang Tuhan perintahkan itu pasti ya dan amin dan pasti terjadi. Dan kita berdoa karena pengetahuan, pengalaman kadang-kadang menghambat kita untuk kita tidak bisa mendengar yang paling inti dari yang maunya Tuhan. Yang paling Tuhan mau adalah jiwa-jiwa dimenangkan. Karena itu caranya, strateginya pasti diberikan. Ketika orang-orang berdoa air menjadi anggur, itu membutuhkan hari-hari yang panjang. Ketika mereka mendoakan air jadi anggur, dari kelompok ke kelompok saya mendengarkan kesaksian yang hampir sama, yaitu ketika suara pertama itu datang, doakan air jadi anggur, maka mereka akan bertelut dan menunggu Tuhan perintahkan apa lagi, langkah demi langkah. Jadi tidak selalu Tuhan tidak memberikan satu cetak biru bahwa harus ambil air di mana tidak. Sampai detik-detik terakhir air akan jadi anggur pun kadang-kadang mereka belum tahu ambil airnya di sumber yang mana. Jadi mereka harus tunggu dulu dengan konsentrasi penuh menunggu Tuhan akan berkata, pergilah ke sumber air ini, pergilah ke
sumur yang ini, seperti itu. Di sini ada sumber air, ada sumur. Kalau sumur itu digali, sedangkan sumber air itu airnya meluap dari batu atau dari gunung, seperti itu. Dan Tuhan akan memerintahkan, ambillah di sini, baru mereka pergi. Kadang-kadang itu sudah tengah malam, di atas jam 12 malam, kadang-kadang pada waktu yang sangat tidak strategis lah untuk berlangkah. Tetapi ketika mereka taat, maka ada yang pulang membawa air, belum sampai ke rumah, mereka sudah mencium aroma anggur. Ada yang sampai ke rumah masih mendoakan lagi beberapa hari, baru air jadi anggur. Jadi semua yang Tuhan buat itu luar biasa. Karena Allah kita bukan Allah yang tidak kreatif. Dia punya kekreatifan yang luar biasa sehingga cara-caranya beda untuk tiap orang. Sehingga itu bahkan dipertentangkan di zaman ini, di zaman ini, di hari-hari ini katanya, kok yang ini beda dengan yang itu. Dan setelah itu kami mengambil kesimpulan bahwa terjadinya beda karena Allah punya kekreatifan sendiri dan setiap orang juga menangkap dengan cara yang berbeda terhadap keadaan ini. Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang mengikuti renungan ini, saya mau sampaikan bahwa tanggal 25 dan 26 tahun ini kami akan mengucap syukur lagi. Kami mengucap syukur. Kami sedang berdoa untuk kami dapat berkumpul sebanyak-banyaknya orang. Dan Tuhan menjawab daerah kami bisa jadi zona hijau. Sehingga oleh pemerintah kami diizinkan boleh berkumpul sampai 10.000 orang. Amin. Ya. Kami boleh bersyukur 10. Nanti kami sharekan linknya karena kami ada mau mungkin live streaming begitu biar teman-teman, saudara-saudara lihat suasananya. Boleh datang nggak? Boleh kalau dapat izin, sudah itu ya, swab atau apa ya sekarang. ada. Oh, untuk SOE sendiri ya, sekian 10.000 untuk SOE sendiri ya? Iya, kalau yang dari luar itu ada SOP-nya, ada SOP-nya. Oke, siap. Iya, jadi kita lagi bergairah karena ini kebangunan rohaninya luar biasa. Dan kami melihat hari-hari ini terjadi sesuatu yang berbeda, mungkin karena pandemi corona, orang lebih banyak berdiam diri di rumah dan berdoa, sehingga suasana kota itu berbeda, atmosfernya beda sekali hari-hari ini. Dan kami bersukacita bahwa Tuhan mulai dari Tuhan memelihara pekerjaannya sampai hari ini lewat kami. 55 tahun berlalu, tetapi kuasa Tuhan tidak berubah, bahkan bertambah-tambah, semakin luar biasa dan semakin dahsyat. Anak-anak kecil yang paling kecil pun bisa mendapatkan mimpi, penglihatan, dan suara-suara Tuhan. Mereka kadang-kadang takut karena mereka bisa melihat malaikat dan sebagainya. Itu sesuatu yang mungkin bagi anak-anak lain itu mungkin dilihatnya mungkin setan atau apa begitu, tapi bagi anak-anak itu mereka mengerti Tuhan memerintah mereka. Jadi kami berdoa supaya generasi yang dari SOE bisa sampai ke bangsa-bangsa untuk memberitakan bahwa Tuhan ajaib, Tuhan ada dan perbuatan. Amin. Demikian mungkin dari saya share, mungkin kita bisa berbagi lagi di lain waktu atau mungkin di kesempatan ini. Saya kembalikan ke Ibu Eli.